Siap, 1, 2, mulai. Ya, selesai. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Siapa saja? Ervanda, terus Luna, Faza, Nandi, Aziza, Saiful. Berarti nama-nama. Selamat. Nama-nama. Farel. Kenapa ini? Sakit semua atau gimana? Sakit sama izin. Kalian sudah ikut sesuai kelompoknya masing-masing ya? HP-nya ada? Bawa HP enggak buat nanti kegiatan? Coba ditunjukkan HP-nya atas. Paling enggak yang kelompok ada HP. Laptop? Nah, yang kelompok ini enggak apa-apa, enggak pakai laptop, nanti bisa pakai HP. Oke. Terus bukunya ini kok kelompok ini. Ayo disiapkan bukunya. Bukunya dikeluarkan dulu. Buku sosiologi. Enggak apa-apa. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Tabu. Oke, kalau sudah siap semuanya, HP sudah, laptop sudah, sama bukunya sudah. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas materi norma sosial, khususnya tentang jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Nah, sebelum kita membahas materinya, saya jelaskan dulu. Materi ini ada di KD aspek kognitif 3.2 dan psikomotorik 4.2. Ini bisa dibaca dalam buku. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, melalui model pembelajaran pra-based learning, peserta didik dapat berdiskusi untuk menganalisis teks berita berkaitan dengan jenis norma sosial berdasarkan sumbernya dengan baik. Jadi selama kegiatan nanti kita menggunakan model PBL. PBL itu nanti intinya kalian saya beri masalah yang harus kalian pecahkan. Kalian harus menentukan solusi apa yang tepat untuk masalah yang kalian ambil nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara kalian menganalisis teks berita. Saya akan bagikan ke kelompok kalian masing-masing tentang teks berita. Terus kalian harus menganalisisnya. Menganalisis kira-kira masalahnya apa. Terus nanti kalian harus memberikan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Selain itu harus kalian kaitkan juga dengan jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Sebelum kita membahas materinya, saya ingin tanya dulu. Adakah yang pernah melakukan pelanggaran terhadap norma sosial? Ya, siapa yang pernah? Yang pernah dulu siapa? Mulai hal kecil sampai hal besar, siapa dulu ya? Ayo, katanya ada Bayu. Hanya Bayu sekelas ini. Yang lain alim-alim semua nggak pernah melanggar sama sekali. Sudah ada Akmal. Hanya berdua. Oke, turunkan. Saya tanya dulu. Siapa yang pernah membuang sampah sembarangan? Ya. Dia mau
Alim, saya itu Alim ini. Oke, turunkan. Siapa yang pernah terlambat datang ke kelas? Oh, ini urut terus. Oke, yang lain lumayan tertib. Turunkan. Siapa yang pernah tidak mengerjakan tugas? Ini kok jadinya Alim itu. Oke, turunkan. Nah, berarti di antara kalian, saya pertanyaannya tak balik. Ada yang tidak sama sekali melanggar norma? Ada kok jadinya Alim, gitu. Berarti pernah semua, oke? Pelanggaran apa mungkin dari Bayu? Kalian kan harus mengenal Bayu lama ini. Bayu itu pernah melakukan pelanggaran apa saja? Tidak bullying. Siapa yang jadi sasaran bullyingnya? Tidak piket, terus teloro meneh. Tidak mengerjakan tugas, apalagi terlambat masuk. Lekor ki mento yuyu, dorong kabeh iki lho yu. Nah, katanya ada yang bully. Dibully gimana ya, Kak? Kira kayak Dora. Kira kayak Dora kenapa tidak kayak Dora? Rambutnya. Oh, bukan rambut. Terus manggilmu Dora. Terus kamu sih bagian itu nih. Apa sih? Monyet. Bayu si monyet ya. Oke. Oke, Kak, mungkin pernah dibully sama Bayu. Dikatain kayak Dora. Lihat dari potongannya. Tapi sakit hati enggak, Kak? Oh, tidak. Bisa dimaafkan lah ya. Kan bercanda. Ada lagi yang korban bullyingnya Bayu? Rizal, kamu dibully juga? Kenapa? Bisa baru segini mas sampai kepala? Kamu lihatnya dari kepala terus Bayu? Mau Eka ya gara-gara potongan? Gak pernah ngaca? Ini kayak apa? Oke, mungkin itu nanti beberapa pelanggaran yang pernah kalian lakukan paling tidak selama di sekolahan. Kalau yang selama di luar sekolah, mungkin di rumah, ada yang pernah membohongi orang tua? Ada yang pernah mencuri uangnya orang tua? Oke. Nanti kita bahas beberapa pelanggaran yang pernah kalian lakukan. Nanti masuknya norma apa berdasarkan. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat ketika kalian mau menaati norma. Ketika kalian mau lurus, manfaatnya apa toh? Yang pertama, hidup menjadi tenang dan nyaman. Karena apa? Karena kita merasa tidak melakukan kesalahan. Jadi kita bebas dengan sanksi. Aku ora melakukan salah kok, aku nggak bakal wedi. Ngapain takut? Jadi kita nyaman, tenang. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi rukun, tertib dan damai. Karena nggak ada penyimpangan sama sekali. Kalian mau keluar itu tenang, gak wedi dijamret, gak wedi dilecehkan. Karena apa? Karena masyarakatnya selalu taat dengan norma. Terus yang terakhir, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Jadi kita tingkah lakunya tertib terus, gak pernah melanggar. Itu beberapa manfaat jika kita mau menaati norma. Dan sebetulnya masih banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan maupun dirasakan oleh orang lain. Jadi usahakan kita semua harus selalu menaati norma. Siap? Siap. Wes gak nyuri-nyuri lagi? Siap. Gak bohong dengan orang tua lagi? Insya Allah. Oke, semoga semuanya bisa melakukan hal ini ya, taat dengan aturan. Nah, sekarang kita bahas materi. Materinya tadi tentang apa? Nah, khususnya membahas tentang apa? Jenis norma berdasarkan sumbernya. Kita bahas sekilas dulu. Ada beberapa jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada norma agama, kedua norma hukum, tiga norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ada 4 hal
kita bahas satu persatu dulu. Norma agama, sumbernya itu aturan dari mana toh? Dari mana? Tuhan. Nah, wujudnya berupa kitab suci. Kalau di sini Islam semua apa enggak? Islam semua. Kalau kitab sucinya Islam apa? Al-Quran. Nah, berarti kita sumber aturannya dari Al-Quran. Selain Al-Quran ada lagi enggak? Apa? Yang Islam, khusus Islam. Selain dari Al-Quran, pedoman kita mungkin dari apa lagi? Dari mana Kak? Pelajaran agama. Pelajaran agama. Terus dari mana lagi? Ustaz. Ustadznya sumbernya bacaannya dari apa selain Al-Quran? Hadis. Dan lain-lain. Kalau kalian melanggar aturan norma agama akan mendapatkan dosa. Tapi selain mendapatkan dosa, misalnya kalian melanggar dalam hal apa contohnya? Tidak melaksanakan sholat. Ya tidak melaksanakan sholat. Selain kalian mendapatkan dosa, terus mendapatkan apa lagi sanksinya? Dia pakai didenda. Siapa yang denda? Bendahara. Oke, berarti di kelas ini ada aturan kalau tidak sholat itu didenda. Bagus. Tapi nggak mau bayar, berdoa berarti ya. Melanggar dan melanggar lagi. Oke. Kalau mungkin di rumah kalian nggak sholat, kalian mendapatkan sanksi apa? Dari siapa? Teguran dari orang tua. Ada yang sampai tidak dikasih uang saku? Ada yang iya, ada yang tidak. Paling orang dia ngomongin, dia ya, itu bisa jadi contoh. Nah, ini beda-beda tiap agama bedanya. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum berarti aturannya dari negara, dari pemerintahan. Wujudnya bisa berupa undang-undang. Selain undang-undang apa lagi? Pancasila. Terus apa nih? Sing ono aturan dalamnya selain dari undang-undang. Apa? Hukum pemerintah tapi wujudnya berupa buku apa? Buku peraturan. Namanya apa? Nah, ada yang berbentuk PP. PP itu peraturan pemerintah, PP, undang-undang, perpu. Perpu itu apa? Peraturan pusat. Oke, bisa macam-macam. Di mana nanti di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan masyarakat. Misalnya apa aturannya? Kita dilarang untuk apa atau kita diperintahkan untuk melakukan hal apa? Dilarang sampah di sungai. Dilarang membuang sampah di sungai. Terus itu mungkin dari Pemda, pemerintah daerah bisa. Terus apa? Harus memakai helm. Nah, itu berarti peraturan dari lalu lintas. Terus apa lagi? Satu lagi. Aturan apa meneh? Larangan untuk apa? Larangan untuk tidak membuli. Larangan tidak membuli. Ini aturannya larangan untuk korupsi. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Sumbernya dari hati nurani yang menghasilkan akhlak untuk membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Ini berkaitan dengan perilaku terpuji. Sanksinya kalau diusir itu berarti tindakanmu sudah paling berat, bisa dikucilkan atau bahkan dihukum. Ini berkaitan dengan norma hukum juga. Yang paling ringan paling dinyiri, ditegur. Misalnya apa? Kalian melakukan hal apa?
diusir. Sampai bebas terus merusak lingkungan karena dia ngabuknya berat, akhirnya dari gawe kulak di lingkungannya. Masyarakatnya jadi tidak senang, akhirnya mending buang saja, usir saja orang ini, ngelek-ngelei desa misalnya boleh. Kalau mungkin berzina, berzina ini berapa no? Sanksinya bu, diusir juga, diusir, karena mau dikucilkan juga. Dikucilkan, gak dikancani, diasingkan karena telah berbuat zina tadi. Bahkan juga sampai diusir. Ini tak taruh di bawah dulu ya. Yang terakhir berkaitan dengan norma kesopanan. Aturan mengenai tingkah laku yang sesuai atau wajar dengan pergaulan hidup. Tingkah laku yang kalian lakukan kira-kira itu sopan enggak, baik enggak. Kalau tidak sopan nanti sanksinya itu pasti ringan, diingatkan. Misalnya apa? Kalian melanggar norma kesopanan apa misalnya? Cara berpakaian ini katanya memakai baju yang tidak sopan. Bu, kenapa nggak sopan? Ketat. Terus apa nih? Selain ketat, apa? Dari cara berpakaian dulu, cara berpakaian. Apa? Tidak menutup aurat atau terlalu terbuka. Pakai jilbab tapi bajunya kan masih ketat, terus biasanya tetap diselenggarakan. Nah, jadi kelihatan bentuknya. Biasanya ketika ada yang melanggar seperti itu, diapain? Dicibir, pakai penek, ditegur, dinasehati. Terus nanti ada juga dari Melody ngasih contohnya cara berbicaranya ya, Melody. Cara berbicaranya nggak sopannya gimana? Berkata kotor, kasar, nadanya tinggi. Wes omongannya Eli, nadanya tinggi, kasar, bisuhan. Kira-kira responnya gimana? Sanksi yang akan didapatkan apa? Ya pakai kira-kira apa? Dinasehati bisa, sama dinasehati saya. Terus ada sih dirasani, iya deh, dirasani katanya. Kalau cakelo omongannya Weli, wes wonge, ya kepo ya. Tapi saya nggak Weli, omongannya kan nggak sinkron. Itu tadi sekilas dari penjelasan materi mengenai jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Yang tadi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan kegiatan kita. Nah, ini benar. Ini kan ada contoh. Ini kenapa disebut melanggar norma kesopanan? Karena yang lebih muda tidak mengalah dengan yang lebih tua. Tidak mengalahnya, mengalah dalam selatan. Itu sudah ngapain? Naik kereta, naik alat transportasi umum. Di mana yang muda-muda malah duduk, tapi yang tua malah berdiri. Yang muda-muda tidak mau mempersilahkan yang tua duduk. Berarti itu namanya egois, itu tidak sopan. Itu yang dikatakan Bayu tadi. Selanjutnya kita lakukan diskusi. Sebelumnya saya bagi dulu lembar kerjanya sama barcode. Nanti saya jelaskan. Mungkin tiap kelompok bisa mengisikan nanti saya pandu ya. Saya berdiri terlebih dahulu.
silakan handphone kalian, HP. Terus kan tadi saya sudah membagikan barcode ke kalian. Nah, HP silakan buka Google Lens atau Lens biasanya. Di HP masing-masing itu ada, itu bawaan. Kalau ada yang tidak ada, nggak apa-apa. Yang penting satu kelompok itu ada. Kalau sudah di scan, coba. Nah, ya betul. Kelompok sini. Lensnya mana? Lens. Di aplikasi masing-masing ada di HP. Nggak perlu di Play Store. Di HP masing-masing. Lens ada nggak? Pemindai. Ada yang pemindai? Ada yang pemindai nggak? Pemindai, nggak ada lens. Betul, saya lihat ya. Ada yang sudah bisa? Jam pertama selesai. Jam kedua sudah dimulai. The first period is off. The second period starts. Kelompoknya Bayu sudah bisa mengakses. Kelompok sini sudah masih proses. Kelompok sana sudah. Ini juga sudah masih. Oke. Yang belum kelompok sini ya. Yang ini. Betul. Ya, Ibu kembalikan lagi Aris, kembalikan mulai dari awal biar syuting sampai bagus. Sudah ya berarti? Sudah terbuka semua? Sudah. Selanjutnya silakan buka LKPD yang saya bagikan. Yang ini. Buka, dibaca. Sudah. Fokus ke petunjuk yang E, langkah kegiatan. Tadi kalian sudah scan barcode dan sudah ada tampilan
penjelasannya tentang teks berita. Ini saya bagi untuk kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya Bayu, kalian membahas kasus KDRT. Silakan tadi hasil barcode-nya bisa dibuka yang bagian KDRT. Kelompok kelompok 2 dan 3 ini sama aja ya. Itu tentang kasus yang cucu itu kan. Cucu memaksa kakek nulis. Sudah? Kelompok 4 pojok sama kelompok 5 tentang kasus pencabulan. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Nah, selanjutnya kalian bisa berdiskusi. Kalian harus membaca teks berita tersebut, dibaca secara keseluruhan. Berarti setiap anak bisa membaca karena membawa HP masing-masing. Kemudian kalian mencari topik permasalahannya itu apa. Topik permasalahannya apa, terus nanti kalian harus menentukan solusinya. Nah, ini kalian nanti hasilnya bisa kalian tuangkan dalam PowerPoint. PowerPoint-nya berarti ada di laptop masing-masing. Boleh pakai HP juga ada aplikasi PowerPoint. Dimana nanti yang pertama tentu cover. Covernya berisi tentang identitas kalian, identitas kelompok. Oke. Terus yang kedua, tuliskan topik permasalahan yang dibuat dan identifikasi berdasarkan jenis norma sosial menurut sumbernya. Kalian mendapatkan topik apa? Terus kira-kira itu masuknya pelanggaran norma apa di antara 4 tadi? Apakah norma agama, norma hukum, norma kesusilaan atau norma kesopanan? Terus dijelaskan kenapa itu termasuk pelanggaran norma agama. Dijelaskan. Oke. Setelah itu yang ketiga, jelaskan secara singkat tentang topik permasalahan tersebut. Misal tentang KDRT, dijelaskan intinya. Yang KDRT itu siapa? Kenapa bisa KDRT? Yang keempat, jelaskan solusi yang kalian tawarkan. Ketika ada masalah tersebut, terus kira-kira solusinya apa? Ketika kalian mau memberikan solusi, itu bisa dari pengalaman kalian sendiri, terus kalian dukung dengan sumber literatur yang terpercaya. Boleh browsing. Kalau ada kasus KDRT seperti itu, kira-kira penanganannya gimana ya? Itu boleh browsing dari internet, dari jurnal-jurnal, boleh. Gitu. Kalian selain menampilkannya di PowerPoint, PowerPoint itu kan untuk presentasi. Kalian juga harus menuliskannya di sini di LKPD. Tulis kelompok, kelas, sama permasalahan. Terus ini ada ya yang bagian lembar kedua dan ketiga itu diisi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu kaitannya dengan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian buat PowerPoint sama mengisi ini KPD-nya. Nanti dikumpulkan KPD-nya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, bisa mulai dari sekarang. Silakan.
Enggak gini ya.
Ya, gimana? Gak bisa. Ini topiknya kalian apa? Setelah itu solusi, berarti beberapa solusi yang kalian tawarkan terus di sini bisa berdasarkan pengalaman kalian masing-masing setelah melihat permasalahan tersebut apa, ditulis beberapa. Setelah itu yang ini sama berdasarkan permasalahan apa ditulis, terus nanti kesimpulannya di antara beberapa alternatif solusi yang sudah kalian tawarkan. Ini kalian mau mengambil kesimpulannya solusi yang apa? Itu ya, bisa dipahami. Ada yang bertanya lagi? PowerPoint-nya sampai mana? Masih ngedit ya? Bukan dulu editannya. Ini bisa di juga. Oh iya, silakan. Kalian juga boleh jangan ini kan apa namanya topiknya bisa kalian cari juga di internet. Jadi kalian tidak melulu hanya dari teks berita yang saya berikan. Misalnya masih kurang lengkap, boleh kalian browsing sendiri.
tambahan browsing sendiri tentang kasus ini. Karena kasus ini memang kasus yang terjadi di kehidupan kita. Oke, boleh sambil browsing yang lainnya. Kelompok 1 sudah sampai mana? Masih kurang tentang ini ya, edit di PowerPoint. Oke, ini sudah dilanjutkan. Kelompok 2, kalau kelompok 2 ada kesulitan atau tidak? Ini sudah ya. Ditulis di sini. Kalian dapat cucu yang memaksa kakeknya menulis. Kira-kira ketika melihat kasus tersebut, solusinya ini biar tidak terjadi hal tersebut. Ini bisa lihat ini apa? Kira-kira gimana solusinya? Solusinya bisa berdasarkan pengalaman masing-masing. Ketika melihat kasus ini, kira-kira solusi yang tepat apa? Agar tidak terjadi hal boleh sambil browsing. Itu ya, lanjutkan dulu. Kelompok 3. Kelompok lainnya.
KPD-nya sudah diisi. Ini ditulis kalian dapat topik masalah apa, ditulis sesuai judulnya tadi di teks berita. Setelah itu kasih alternatif solusi kalau ada masalah tersebut, solusinya apa saja menurut kalian. Oke. Terus setelah itu yang bagian H, ya bagian G sama topiknya ditulis lagi. Terus kesimpulannya dari beberapa solusi ini kalian menyimpulkan solusi yang paling tepat yang mana. Itu ya. Bisa ditulis di sini dulu. Oke, waktunya masih 5 menit lagi. Setelah ini nanti presentasi. Iya nggak sih?
Ada satu kelompok yang presentasi dari ini ya. Kelompok satu sudah siap presentasi dari ini? Oke, boleh mempersiapkan diri di sini. Bisa nggak remote-nya di tempat ini? Nanti silakan kalian bisa bertanya maupun memberikan masukan atau kritikan. Diperhatikan semuanya, diperhatikan dulu.
Jam kedua selesai. Jam ketiga segera dimulai. The second period is off. The third period starts. Ya, bisa dimulai ya. Silakan moderator dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar? Baik. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran norma hukum KDRT. Di samping saya sebagai presentator ada Kenalkan, nama saya Kumala Rizka Sabunda, nomor absen 16. Saya di sini sebagai presentator. sebelumnya ada Saya sebagai jawab sebenarnya lagi ada Perkenalkan, nama saya Farisa Murjani, absen 12. Di sini saya sebagai penjawab soal kedua. dan paling sana ada Nama saya saya di sini sebagai penulis. dan sebagai moderator ada Perkenalkan, nama saya Yunita Rajin. Saya di sini sebagai moderator. Oke, baik. Kali ini Sabrina akan mempresentasikan tentang KDRT, pelanggaran norma hukum. Kasus KDRT yang kita ambil adalah kasus KDRT yang sekunder yang baru-baru ini terjadi. Dikutip dari Jakarta Kompas.com, polisi menetapkan distributor sebagai tersangka atas kasus KDRT dengan terhadap istrinya Lesti Kejora pada tanggal 12 bulan 10 hal tersebut diumumkan oleh Wakil Dinas Polda Metro Jaya bukan malam hari ini. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Lanjutkan. Menurut dokumen yang diterima Kompas.com, KDRT tersebut terjadi sekitar pukul 3.30 kejadian ini berdasar dari yang diduga ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu Bilar merasa emosi dan diduga melakukan kekerasan terhadap Lesti berulang kali. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Bilar, Lesti mengalami sakit pada bagian leher, tangan, dan tubuhnya. Diketahui Lesti dari hal tersebut sebenarnya kita mengenal jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma hukum, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, kasus yang kita ambil tadi termasuk ke dalam pelanggaran dari norma hukum. Sebelumnya kita akan mengenal norma hukum terlebih dahulu. Norma hukum sumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Sehingga dengan kata lain, norma hukum adalah peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan resmi negara serta memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Norma hukum dibuat agar tercipta ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Pelaku pelanggaran norma hukum akan mendapat sanksi yang tegas apabila melanggar, dapat berupa kerugian negara
Hindari melawan dengan kekerasan. Usahakan komunikasi dengan kepala dingin. Yang kedua adalah memberitahu orang terdekat. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan visum. Yang keempat, upaya penyelamatan diri. Dan yang terakhir adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari Sabrina. Sekarang kita akan pada sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok lain boleh menanggapi, boleh memberikan kritik, saran atau pertanyaan. Siapa dulu yuk? Oke, kelompok berapa itu? Silakan. Pertanyaan, mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan? Sudah ditulis pertanyaannya. Kenapa perempuan wanita menjadi korban kekerasan? Gitu ya. Dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dulu mungkin. Baik, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan? Karena masyarakat yang masih saja memegang budaya patriarkal yang banyak kesadaran hukum dan dugaan adanya perselingkuhan dan perlawanan diri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga? Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Terima kasih. Sekian jawaban yang bisa kami berikan. Jika ada salah kata dan yang lainnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Di bawah dulu.
Kekerasan dalam bentuk apa berarti? Fisik. Karena tadi dicekik, dibanting, terus dilempari bola. Kalau untuk secara psikisnya mungkin juga kena, cuma memang tidak ditampilkan. Tidak bisa ya? Oke, betul. Berarti bentuk kekerasan yang dialami tadi dalam bentuk fisik, dicekik, terusan dilempari bola tadi. Terus solusinya tadi apa? Solusi dari kelompok 1 tadi apa hasilnya? Minta tolong panjangkan lagi ya. Apa? Melaporkan kepada pihak yang berwajib biar segera ditangani. Apakah sudah dilakukan oleh Mesti? Terus akhirnya kasusnya berkembang menjadi si RD jadi tersangka. Awalnya jadi saksi, kemudian menjadi tersangka. Dan kira-kira akan mendapatkan hukuman ancaman maksimal berapa? 5 tahun. Ya, berarti ini memang berkaitan dengan norma sosial berdasarkan sebenarnya norma apa? Norma hukum. Karena ada proses penanganan hukum di sana. Ada pihak yang berwajib yang menangani, mulai diperiksa korban, saksi-saksinya, kemudian ada hasil visumnya juga, kemudian termasuk yang jadi pelakunya itu diperiksa. Terus tadi ada keputusan kalau kedepannya ada ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Nah, ini sesuai dengan materi yang kita bahas di bentar ya, ini sambil nunggu. Nah, sambil nunggu ya. Selanjutnya, untuk kelompok lain bisa presentasi di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita bahas untuk refleksi. Kita refleksikan kegiatan pada hari ini. Hasil refleksi bisa kalian tuliskan di kertas, nanti bisa dikumpulkan. Refleksinya saya kasih pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran ini? Perasaanmu piye? Senengkah, sedihkah, takutkah atau apa? Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Dituliskan sesuai perasaan kalian masing-masing. Awalmu senang atau sedih? Kenapa senang? Kenapa sedih? Itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Nomor 2, apa kendala yang kalian temui ketika melakukan pembelajaran ini? Kendalanya apa selama proses pembelajaran hari ini? Kendalanya apa? Apa kendala selama mengikuti pembelajaran hari ini? Kendala yang kalian hadapi atau kesulitan? Bisa tentang proses diskusinya atau proses pembuatan laporannya. Kendala selama mengikuti pembelajaran ini. Ada 2 pertanyaan. Sudah? Sudah ya, nanti jawabannya bisa dikasih
Karena ada kendala PowerPoint, jadi saya laksanakan secara manual. Saya ambil secara manual. Siapkan HP kalian? HP? Tapi sedih. Ya. Saya sambil buka sini ya. Udah. Buka Google. Biasa Bu. Google, di Google terus ketikkan kelas point, bentar ya. Tuliskan kelas point, misalnya CLASS. Nih, sudah? Kalau sudah, yang paling atas diklik. Betul? Itu ada kodenya enggak? Ada. Bentar aku. Biarnya Bentar ya. Sambil nunggu yang kesulitan sinyal lagi. Mungkin bisa minta tethering. Sudah? Belum? Sudah, Bu. Ada yang bisa? Ada sampai mana? Sudah. Sekarang, nah, tuliskan kodenya. Bentar. Bagaimana perasaannya? Kodenya 18512. 18152. 18152. Terus tuliskan nama kalian. Panggilan juga boleh. Sudah? Kalau sudah, berarti masuk. Salah, Bu. Ya, salah. 18512. Maaf. Ulangi ya, 18512. Dan Bu. Tuliskan 18512 dan nama kalian. Sudah muncul? Sudah ada soal? Nah, yang sudah silakan jawab soalnya. Dipahami dulu. Bukan kalian bahasa Inggris. Ya, betul. Bahasa Inggrisnya itu cuma aksennya saja. Pilih A, B, C, D, atau E. Nah, soalnya ada di atasnya itu. Nah, untuk ya, nanti ada lagi 2 soal. Silakan kumpulkan jawaban kalian. Soalnya yang di atas. Ya, kalau sudah itu pilihannya dipencet terus submit. Sumbit. Ayo, sudah? Sudah menjawab? Belum. Ayo, jawab ya. Salah nggak apa-apa. Jawab, saya close ya. Bentar aku. 5. Bentar, Bu. Sudah Bu. 5. Oke. Ayo baru 4 anak yang jawab. Sudah, Bu. Oke, ayo anak lainnya.
Dibaca juga. Soalnya beda dengan yang tadi dari namanya saja yang sama. Dibaca. Aku tak jawab kok. Ah, sebenarnya al. Kita bukan Bukan bisa bilang jawabannya. Sudah ya. Ini terlihat. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang C. Kebanyakan jawabannya B. Kita lihat yang benar. Isinya A. Isinya adalah D. Anak yang betul. Oke, yang lain ya. Kita Bu. Untuk pertanyaannya sudah. Berarti ini kan tinggal beberapa menit saja. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya selain nanti bisa melanjutkan presentasi, kalian bisa membaca materi kelanjutan dari materi ini. Tadi kan jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Nah, kalian sebelum pembelajaran minggu depan dimulai, silakan kalian baca materi jenis norma sosial berdasarkan daya ikat dan sumbernya. Baca, terus nanti pas pertemuan itu nanti saya akan ngecek kira-kira kalian sudah benar-benar membaca apa belum. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau tidak silakan tadi hasil refleksinya ditulis dan dikumpulkan. Nah, bukan ini refleksi itu berarti untuk satu anak satu. Saya kasih waktu paling nggak 3 menit. Nanti pengumpulannya per kelompok sama LKPD-nya juga dikumpulkan. Apa? Ya, dikasih nama. Refleksinya dikasih nama, terus sama LKPD-nya juga. Per kelompok nanti yang mengumpulkan satu anak ya. Semua sedang dihitung Sambil kalian menuliskan refleksi ya.
Oke, silakan bisa dikumpulkan per kelompok yang ngumpulin satu. Oke, yang ngumpulin ke bumi satu anak saja. Milik teman-temannya diambil, terus dikumpulkan ke saya. Ayo, teman-teman. Ayo, Kak. Ayo yang belum gerak. Ayo kelompok satu belum sama sekali. Kelompok dua cepat. Ayo. Ayo yang lain. Kenapa bisa disesuaikan itu? Biar bulan terus. Menjaga diri gak sih? Boleh nanti ya. Oke, sebelum saya akhiri, kita simpulkan bareng-bareng. Tadi membahas materi tentang apa? Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma berdasarkan apa? Sumbernya ada berapa? 1. Norma agama. Melaporkan ke pihak berwajib. Nah, terus akhirnya kasus tersebut ditangani pihak berwajib dan kemudian statusnya RB jadi tersangka. Awalnya jadi saksi, kemudian jadi tersangka. Oke, berarti kalian sudah mencoba memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, sudah. Nah, oke. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti kalian bisa posisinya bisa seperti semula ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang LKPD. Kelompok